Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan mempelajari zakat pertanian emas dan perak. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita membaca doa agar dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa dimudahkan dalam belajar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Zakat pertanian emas dan perak. Pelajaran kelima. Nah, di sini teman-teman juga jangan lupa untuk membuka buku paket fikihnya di halaman ke-24, zakat hasil pertanian. Zakat hasil pertanian merupakan salah satu jenis zakat mal, ya. Sebelumnya kita udah pernah belajar zakat mal adalah zakat harta, dan pertanian termasuk juga dari zakat harta atau zakat mal. Objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Dan ini contohnya padi, ya. Padi salah satu hasil pertanian yang dizakatkan. Jenis biji-bijian yang wajib dizakati adalah yang merupakan makanan pokok sehari-hari bagi suatu masyarakat. Biji-bijian yang demikian tentu dapat mengenyangkan. Selain itu, ia dapat ditimbang atau ditakar, serta dapat disimpan dalam waktu yang lama. Contohnya padi, jagung, dan gandum. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat buku paketnya. Wa atu haqqahu yauma hasadi, dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Berdasarkan ayat di atas, jelaslah bahwa haul bagi zakat pertanian ialah ketika tiba masa panen, meskipun baru beberapa bulan sejak ditanam. Jadi tidak perlu menunggu selama 1 tahun. Adapun sayuran atau biji-bijian lainnya yang bukan termasuk makanan pokok dan tidak mengenyangkan, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Nah, untuk buah-buahan yang wajib dizakati adalah yang termasuk bagian dari makanan pokok suatu masyarakat. Selain itu, ia dapat ditimbang atau ditakar dan disimpan dalam waktu yang lama dan sudah mencapai nisabnya. Contohnya adalah anggur dan kurma. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Adapun nisab hasil pertanian, baik biji-bijian maupun buah-buahan, ialah 5 wasak, yaitu setara dengan kurang lebih 930 liter atau 750 kg. Nah, di sini teman-teman bisa digarisbawahi dengan pensil atau pulpennya, ya. Untuk nisab hasil pertanian yaitu biji-bijian maupun buah-buahan kurang lebih 930 liter atau 750 kg. Ya. Digarisbawahi supaya teman-teman mudah ketika memahami dan menghafalnya. Besarnya zakat pertanian ialah 10% dari hasil panen. Apabila
Sawah atau kebun diairi dengan air hujan, sungai atau irigasi. Adapun jika sawah dan kebun itu diairi dengan mengeluarkan biaya sendiri, termasuk misalnya menggunakan pupuk, maka zakatnya ialah 5% dari hasil panen. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, zakatkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-267. Syarat zakat pertanian. Berdasarkan pendapat ulama saat ini, hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya tidak hanya makanan pokok. Hasil pertanian lain seperti sayur-sayuran, tanaman hias, hingga buah-buahan juga wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, sebagaimana yang tadi sudah Ustadz jelaskan di awal. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan zakat pertanian antara lain, hasil pertanian adalah milik sendiri. Artinya, orang yang wajib membayar zakat adalah pemilik lahan pertanian itu sendiri, bukan pekerja yang menggarapnya. Tuan tanah atau pemilik lahanlah yang wajib membayar zakatnya. Dan yang kedua, sudah sampai nisabnya. Nah, nisab untuk zakat pertanian yaitu sebesar 5 wasak. Ya, sebagaimana yang tadi sudah Ustaz jelaskan di awal, atau setara beratnya dengan 750 kg. Jika pertanian milikmu adalah makanan pokok seperti beras, gandum, kurma atau jagung yang hasil panennya sudah mencapai 750 kg, maka wajib dan hasil zakatnya. Nah, jadi ketika nisabnya sudah mencapai 750 kg, wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau masih di bawah 750, misal masih ada 600 kg dan itu belum mencapai nisabnya, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat pertanian. Namun ada perbedaan nilai untuk beras. Jika masih berbentuk gabah, maka nisabnya adalah 1481 kg. Dan untuk yang sudah berbentuk beras, maka nisabnya adalah 815 kg. Ada beberapa pendapat mengenai hal ini. Ya. Jadi teman-teman sekalian jangan terlalu pusing untuk memikirkan angka-angka berikut seperti 1481 kg atau 815 kg. Teman-teman cukup tahu syarat dikeluarkan zakat pertanian itu berapa, yaitu 750 kg atau setara dengan 5 wasak. Nah, seperti itu. Kalau sudah mencapai 750 wajib dikeluarkan, kalau belum mencapai 750 kg tidak wajib dikeluarkan. Nah, di sini ada contoh untuk perhitungan zakat pertanian. Pertama, Pak Ahmad mempunyai sawah yang pengairannya mengandalkan air hujan. Ketika panen, Pak Ahmad menghasilkan 750 kg padi. Maka zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Ahmad ialah 10%. Dikali 750 kg sama dengan 75 kg. Hasil panennya mencapai, ya, misalkan ya, andai hasil panennya mencapai 1000 kg, maka zakatnya sebesar 10% dikali 1000 gram sama dengan 1000 kg sama dengan 100 kg. Jadi zakat pertanian yang wajib dikeluarkan oleh Pak Ahmad yaitu 100 kg beras. Zakat emas dan perak. Ya. Zakat emas dan perak merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang mempunyai emas dan perak bila telah mencapai nisab dan haulnya.
Adapun nisab emas sebesar 20 dinar emas atau 85 gram dengan haul selama 1 tahun dan kadar 2,5%. Ya, kadar itu adalah ukurannya. Artinya bila seorang muslim memiliki emas sebesar setidaknya 20 dinar emas atau setara dengan 85 gram selama 1 tahun, ia wajib membayar zakat sebesar 2,5% dari jumlah emasnya tersebut, minimal setengah dinar. Emas yang tidak terpakai. Yang termasuk dalam kategori ini adalah emas yang tidak digunakan sehari-hari, baik sebagai perhiasan atau keperluan lain, atau dalam kata lainnya hanya disimpan. Contoh perhitungan zakatnya sebagai berikut. Fulan memiliki 100 gram emas tak terpakai. Setelah genap 1 tahun, maka ia wajib membayar zakat setara dengan 100 dikali 2,5% sama dengan 2,5 gram emas. Jika harga emas saat itu adalah 100.000 per gram, maka ia dapat membayar dengan uang sebanyak 2,5 dikali 100.000 rupiah sama dengan 250.000 rupiah. Jadi zakat yang dikeluarkan yang wajib dizakati adalah 250.000 rupiah. Sebagian emas yang terpakai. Emas yang dipakai adalah dimaksudkan dalam kondisi wajar dan jumlah tidak berlebihan. Atas bagian yang terpakai tersebut tidak diwajibkan membayar zakat. Contoh perhitungan zakatnya sebagai berikut. Seorang wanita mempunyai emas 120 gram dipakai dalam aktivitas sehari-hari sebanyak 15 gram. Maka zakat emas yang wajib dikeluarkan oleh wanita tersebut adalah 120 gram dikurang 15 gram sama dengan 105 gram. Bila harga emas pada saat itu 70.000, ya, maka zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 105 dikali 70.000 dikali 2,5% sama dengan 183.750 perak. Intinya teman-teman jangan terlalu dipusingkan dengan angka-angka sebelumnya, ya. Ini dikali ini atau dibagi ini dikurang ini. Jadi yang paling utamanya adalah teman-teman cukup mengetahui kadar atau nisab emas atau perak yang dikeluarkan ketika wajib zakat. Itu saja, itu sudah cukup. Hitung-hitungannya nanti belakangan. Dan yang terakhir adalah perak. Nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 595 gram. Haul selama 1 tahun dan kadarnya adalah 2,5% atau sekurang-kurangnya 5 dirham. Adapun tata cara perhitungannya sama dengan zakat emas. Nah, jadi teman-teman juga bisa melihat contoh yang ada di buku di halaman ke-26. Ya, di situ ada contoh dari zakat emas, nisabnya sekian-sekian, kemudian ada zakat perak, contohnya sudah ada di buku. Ya. Jadi teman-teman bisa dilihat lagi bukunya di halaman ke-26. Jika masih ada yang kurang paham, bisa langsung tanyakan ke Ustadz. Itu aja dari Ustadz mungkin. Ustadz cukupkan di pertemuan kali ini. Syukron jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.